Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bu Putih. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai learning organization. Kami dari kelas manajemen perkantoran kelas B. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Seika Rahmalivia. Saya Najwa Kirani Ajara. Saya Zara Sabrina. Saya Muhammad Rafi Musyafa. Oke, slide pertama akan dibacakan oleh Muhammad Rafi Musyafa. Oke, baik. Terima kasih, Cika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan learning organization dan stagnant organization. Dari yang pertama, itu definisinya yaitu kalau learning itu organisasi yang terus berkembang dengan mendorong inovasi, terus berbagai pengetahuan dan meningkatkan keterampilan individu serta timnya. Ini tuh konsepnya dipopulerkan oleh Peter Senge dalam buku The 50 Described Line. Terus kalau stagnan tuh organisasi yang cenderung statis, tidak banyak berubah atau berkembang, serta enggan beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Terus yang kedua tuh ada pola pikirnya, kalau learning tuh memiliki budaya belajar, terbuka terhadap ide baru, dan mendorong eksperimen serta inovasi. Kalau stagnan itu cenderung mempertahankan cara lama sama takut mencoba hal baru. Boleh di next slide. Yang ketiga, dari sudut pandang adaptasi terhadap perubahannya, kalau learning organization itu fleksibel dan cepat merespon perubahan pasar, teknologi, maupun industri. Kalau stagnan itu sulit berubah, bahkan saat perubahan diperlukan untuk bertahan. Terus yang keempat tuh dari sudut pandang kinerjanya, kalau learning itu menciptakan produk layanan yang inovatif dan meningkatkan efisiensi kerja. Kalau yang stagnan itu kurang kompetitif. Singkatnya tuh kayak learning organization tuh terus berkembang dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sedangkan stagnant organization itu cenderung tertinggal karena tidak mau berubah. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa learning organization itu lebih baik dibandingkan stagnant organization. Nah, kenapa sih? Di tengah zaman yang sekarang tuh super cepat berubah, teknologi juga berkembang pesat, dan pasar juga jadi dinamis banget. Nah, di tengah itu semua, learning organization itu ibarat tim yang selalu siap beradaptasi. Mereka tuh nggak cuma diem aja, tapi terus belajar dari pengalaman, baik itu yang sukses maupun yang gagal. Misalnya nih, kalau mereka pernah gagal dalam suatu proyek, mereka bakal menganalisis apa sih yang salah, terus ambil pelajaran dari situ. Dengan cara ini, mereka bisa terus berkembang dan jadi lebih baik. Mereka juga sering berbagi pengetahuan di antara anggota tim, jadi semua orang tuh bisa saling belajar dan tumbuh bareng. Nah, di sisi lain, stagnant organization ini cenderung nyaman dengan cara kerja yang sudah ada dan gak mau keluar dari zona nyaman. Nah, akibatnya mereka jadi kehilangan daya saing. Misalnya, kalau misalnya ada satu teknologi baru muncul, mereka mungkin gak mau pakai teknologi tersebut karena udah nyaman sama cara yang lama. Akibat dari itu mereka pasti jadi ketinggalan kan, dan bakal sulit untuk beradaptasi. Bayangin aja, contohnya nih, kalau learning organization itu kayak tim bola yang terus berlatih dan beradaptasi dengan strategi baru. Sementara si stagnant organization ini kayak tim yang udah puas dengan taktik lama mereka dan gak mau belajar dari tim lain. Akhirnya si stagnan ini bakal jadi kalah saing kan, kualitas produknya juga bakal lebih menurun. Nah, jadi intinya, di dunia yang serba cepat ini, yang modern, learning organization itu jauh lebih unggul.
learning organization bisa terus berinovasi, beradaptasi, dan menghadapi tantangan dengan lebih baik. Sementara itu, si stagnant organization ini bisa terjebak dalam masalah yang bikin mereka sulit untuk maju. Makanya di dunia yang saat ini penting banget bagi kita untuk belajar gimana sih learning organization itu. Nah, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan salah satu perusahaan yang menerapkan learning organization, yaitu SM Entertainment. SM Entertainment ini udah nggak asing ya di telinga kita semua, khususnya para K-popers. Nah, SM Entertainment ini tuh didirikan oleh Lee Suman sendiri yang merupakan produser utama pada tahun 1995. eh, SM Entertainment ini dikenal sebagai Big Three di industri per-K-popan. Karena ya SM Entertainment ini merupakan pelopor dan SM Entertainment ini kontribusinya juga sangat besar dalam membentuk dan mempopulerkan K-pop secara global hingga besar sampai sekarang ini. SM ini punya ciri khas, yaitu produksi musiknya yang dengan vokalnya yang kuat, serta konsep visual yang unik dan anti-mainstream. Beberapa artis terkenal yang berada di bawah naungan SM adalah Super Junior, Girls' Generation, EXO, NCT, aespa, dan Rise. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Azra Sabrina. Oke, jadi karena SM Entertainment ini merupakan learning organization, maka ada upaya yang dilakukan oleh agensi ini. Yang pertama itu ada upaya pemecahan masalah, di mana ketika terjadi pandemi COVID-19, SM Entertainment ini menggelar konser online agar kegiatan pemasaran mereka tetap berjalan. Kan seperti yang kita tahu bahwa selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan dan organisasi yang terpaksa untuk tetap di eh, berjalan dan mencapai target sesuai audiens mereka. Tetapi SMT Entertainment ini menggunakan inovasinya untuk mengadakan konser online di mana para penggemarnya ini bisa menikmati konser tanpa harus bertemu secara offline yang dimana pada saat itu kan masih dilarang. Dengan menggelar konser online, SN Entertainment dapat mencapai audiens yang lebih luas dan global karena dari online konser ini berbagai penggemar di seluruh dunia internasional itu dapat bergabung dan menonton. Lalu yang kedua itu mengurangi biaya produksi dan logistik yang terkait dengan konser offline. Dimana kalau konser offline ini kan pasti banyak peralatan atau barang-barang logistik yang diperlukan untuk ketersediaannya di konsernya itu tersendiri. Lalu yang ketiga ini meningkatkan engagement dan interaksi dengan fans melalui platform digital. Lalu yang keempat itu mempertahankan kegiatan pemasaran dan promosi mereka meskipun dalam situasi pandemi. Jadi SM Entertainment ini menggunakan eh, COVID-19 sebagai peluangnya untuk dapat melakukan pemecahan masalah dan inovasi dalam strategi yang dilakukan mereka dalam menggunakan learning organization. Lalu yang kedua adalah pengambilan risiko tinggi. Dengan mendapatkan banyak sekali anggota, SM Entertainment ini harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memproduksi musik, MV ataupun promosi. Nah, namun SM Entertainment ini berhasil menghindari risiko yang tinggi yang didapati dengan strategi yang cerdas, di mana SMT Entertainment ini kan mempunyai artis yang bernama NCT, di mana NCT ini mempunyai sub-sub unit, ada NCT U, NCT 127, NCT Dream, Wavy, NCT Wish, dan lain-lain. Dengan demikian, mereka ini dapat memfokuskan promosi dan produksi pada unit-unit yang lebih kecil dulu, sehingga biaya dapat dikontrol dengan lebih baik. Lalu yang kedua, SM Entertainment ini menggunakan strategi rotasi anggotanya, di mana anggota-anggota yang berbeda dapat bergabung dalam unit yang berbeda pula. Dengan demikian, mereka itu dapat mempertahankan kesegaran dan keunikan dalam setiap unit atau konsep yang dibawakan oleh masing-masing dari grup yang ada. Lalu yang ketiga itu SMT Entertainment ini memanfaatkan platform
digital untuk mempromosikan NCT itu tersendiri. Mereka menggunakan media sosial seperti YouTube, platform streaming musik, dan membagikan konten-konten NCT lainnya. Lalu upaya yang dilakukan selanjutnya ada inovasi, yaitu dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Nah, upaya ini itu sebagai langkah strategis yang sangat penting bagi SM Entertainment untuk memperluas dan mempertahankan basis penggemar mereka di Indonesia. Dengan memiliki kantor perwakilan di Indonesia, SM Entertainment dapat meningkatkan kehadiran dan pengaruh mereka di kantor perwakilan Indonesia. Manfaat yang didapati dari mendirikan kantor ini yang pertama itu ada meningkatkan promosi dan pemasaran. Nah, karena mereka memiliki kantor perwakilan di Indonesia, SM itu dapat melakukan promosi dan pemasaran yang lebih efektif lagi kepada masyarakat Indonesia. Lalu manfaat yang kedua yaitu membangun hubungan dengan industri musik lokal. Lalu yang ketiga ada meningkatkan pengaruh dan kesadaran merek. Yang keempat, mengembangkan talent lokal di mana di SM Entertainment perwakilan yang ada di Indonesia ini, para talent-talent atau calon trainee itu bisa langsung melakukan penyaringan audisi mereka di kantor tersebut, jadi tidak usah perlu ke luar negeri. Lalu yang terakhir manfaatnya adalah meningkatkan pendapatan. Dengan memiliki kantor perwakilan di Indonesia, SM Entertainment ini dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan penjualan konser, album, atau merchandise di kantor Indonesia tersebut. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Sebagai penutup nih, SM Entertainment nih benar-benar keren banget sih karena bisa beradaptasi dan bisa berinovasi dengan perubahan zaman. Di kita bisa ambil hikmahnya dari presentasi ini, kita bisa belajar tentang learning organization dan juga bisa mencontoh SM Entertainment sebagai perusahaan learning organization yang baik. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan. Terima kasih. Udah, Sek, udah.